Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Atira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara tentang hijrah. Hijrah yang merupakan peristiwa yang begitu besar sehingga penanggalan kaum muslimin, penanggalan Islam diambil dari peristiwa yang begitu besar, yaitu hijrah baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Dan salah satu peristiwa yang begitu besar sahabat baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lihat begitu banyak peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah hijrah dari berbagai sahabat Rasulullah SAW, seperti hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW, hijrahnya Umar bin Khattab yang begitu fenomenal. Dan kita akan belajar dari satu sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang begitu luar biasa, orang konglomerat dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah. Begitu banyak hartanya ketika beliau ingin hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah, dihadang oleh para orang kafir Quraisy. Kemudian beliau ditawarkan, apabila engkau ingin meninggalkan Mekah dan berpindah ke kota Madinah, maka kamu boleh, tetapi seluruh harta bendamu harus engkau tinggalkan. Kemudian juga istrimu, keluargamu. Jika semua istri, anakmu semuanya ikut hijrah, maka dia harus meninggalkan seluruh harta bendanya. Dan jika mereka ingin tetap tinggal di Mekah, maka dia bisa menikmati seluruh harta bendanya. Seluruh harta bendanya yang begitu mewah, yang sekarang bisa dinikmati, bisa kembali menjadi milik Abdurrahman bin Auf dan keluarganya. Tapi Abdurrahman bin Auf memilih untuk hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, peristiwa ini sangat luar biasa. Kemudian beliau memilih meninggalkan istrinya tidak ikut. Beliau pergi ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinatul Munawwarah, kaum Ansar begitu gembira, dan salah satu saudagar kaya Ansar, orang Madinah, sahabat dari Rasulullah SAW, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, aku tahu bahwasanya engkau meninggalkan anak istrimu, harta bendamu yang begitu banyak di Mekah. Kalau engkau mau, aku punya. Kita berbagi. Aku punya harta benda yang begitu banyak. Nanti asetku akan aku bagi denganmu. Demikian juga istriku, aku punya istri 2. Sahabat Ansar tersebut menawarkan, jika engkau sudi, akan aku ceraikan istriku, dan kemudian setelah selesai masa idahnya, engkau bisa memperistri istri yang solehah, insya Allah. Kemudian jawaban Abdurrahman bin Auf dengan tegas, tidak wahai saudaraku, cukup engkau tunjukkan di mana pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf mulai berdagang, memperdagangkan, menjual dagangan-dagangan orang-orang, para pedagang yang ada di Madinah Al-Mukarramah. Dalam waktu singkat, beliau dengan kejujuran, keulatan, kepercayaan, dan kepiawaian yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, dan pertolongan Allah tentunya, Abdurrahman bin Auf bisa kembali menjadi orang yang kaya raya dan berhasil, bisnismen yang sukses luar biasa. Dari kisah ini, hijrah, yaitu berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, itu awalnya adalah hijrah
fisik, secara fisik. Tetapi yang sebenarnya, hijrah yang sebenarnya adalah hijrah jiwanya, hijrah perilakunya, keyakinannya, ilmu pengetahuannya, hidayahnya, dan lain sebagainya. Itu sejatinya hijrah. Jadi Abdurrahman bin Auf diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan semua harta bendanya. Dan itu adalah ujian dari setiap hijrah. Jadi orang yang mau berubah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh harta bendanya yang begitu banyak, dan beliau sanggup walaupun resiko yang beliau hadapi. Mungkin beliau akan menjadi orang yang miskin di Madinah, tetapi beliau yakin pertolongan Allah pasti ada, dan beliau yakin dengan niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu kita bisa belajar ketika kita berniat untuk berhijrah, berniat untuk berpindah dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujiannya pasti ada. Maka Allah akan uji. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, apakah akan dibiarkan orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa hum la yuftanun, dan mereka itu tidak diuji, sementara orang-orang sebelum mereka diuji dengan ujian-ujian yang begitu berat. Demikian juga kita, semua kita harus punya tekad yang besar, yaitu berhijrah dari hal yang buruk kepada hal yang lebih baik, dari hal kejahiliyah menuju hal yang ilmu, dari kebodohan menuju ke pengetahuan. Pemirsa Athira TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya harus punya niat untuk berhijrah. Artinya hijrah secara rohani kita, bukan hijrah secara fisik. Boleh fisik kita tetap seperti ini, tetapi hari demi hari kita harus berubah dari hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan terus sehingga kita akan menjadi muslim yang kafah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.